Bab 4121 8 Kuali Hunyuan Ekstrim. Nisakong tertangkap basah, dihadapkan pada serangan dua kaisar suci kelas 5, dan panik sesaat. Lengan kirinya semakin terluka, tertusuk pedang Suanyuan Linglong, dan ada lubang darah setebal telur. Setelah akhirnya menstabilkan keadaan, Nisakong meraung saat melihat kedua wanita itu kembali menyerangnya dengan niat membunuh. Anak muda bernama Ye, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Ye Bufan tersenyum dingin, kamu datang ke sini untuk mencari kematian, bisakah kamu menyalahkan orang lain? Anak muda bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Nisakong melihatnya di depan matanya, dia tidak bisa bertarung lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa lari lagi. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah kuali besar muncul di hadapannya. Kuali besar ini seluruhnya berwarna hitam, dengan ukiran pola aneh di atasnya, dan memancarkan aura kekacauan yang kuat. Setelah muncul, ia membengkak tertiup angin, dan tingginya lebih dari 3 kaki dalam sekejap. Ia digantung di atas kepala dan berputar, memunculkan dinding angin di angkasa. Ketika kuali muncul, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Meskipun dia tidak tahu harta apa itu, aura kekacauan yang kaya terlihat jelas. Meskipun Suanyuan Linglong dan Lu Bengxia juga sedikit terkejut, serangan di tangan mereka tidak berhenti sama sekali, dan mereka menebas dengan cahaya pedang yang tajam. Tapi begitu dia mendekat, dia terhalang oleh dinding angin luar angkasa yang dibawa oleh kuali besar, bahkan tidak mampu menembus setengahnya. Ekspresi Suanyuan Linglong berubah, dia memobilisasi 5 elemen di ruang angkasa, kekuatannya tiba-tiba meningkat hingga ekstrim, dan kemudian dia menebas dengan pedang lain. Kekuatan pedang ini menjadi lebih dari 2 kali lipat, tetapi masih diblokir, dan hasilnya tetap tidak berubah. Nisakong tertawa bangga, hahaha, kamu bisa memaksaku menggunakan Baji Hunyuan Cauldron yang cukup mumpuni, tapi hanya itu. Biarpun kamu bertarung selama 100.000 tahun, kamu tetap tidak bisa menembus Chaos Spirit milikku. Harta karun pertahanan. Dia mengatakan ini, tapi di dalam hatinya dia masih sangat marah. Ini adalah harta terpendamnya, kartu truf terakhirnya, tapi sekarang dia terpaksa menggunakannya oleh 2 wanita. Tapi dengan cara ini, kamu bisa tenang. Bagaimanapun, ini adalah harta karun spiritual kekacauan, yang tidak bisa dipecahkan oleh Kaisar Abadi kelas 5. Senjata ajaib yang sangat kuat. Melihat kuali Baji Hunyuan yang sangat kuat, mata Ye Bufan bersinar. Benda ini sangat mudah digunakan, dan tidak kalah dengan emas surgawi yang selalu berubah. Salah satu dari 2 harta karun spiritual chaos berfokus pada menyerang dan yang lainnya berfokus pada bertahan. Jika keduanya ada di tangannya, kekuatan tempurnya akan meningkat berkali-kali lipat. Saya benar-benar tidak menyangka lelaki tua ini bersembunyi begitu dalam. Dia tidak hanya memiliki serangga mimpi buruk, tetapi dia juga menyembunyikan harta karun spiritual kekacauan. Saya tidak mendapatkan emas surgawi yang selalu berubah. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini hari ini, apapun yang terjadi. Kemudian otaknya mulai berputar cepat, memikirkan bagaimana cara agar kuali Baji Hunyuan ada di tangannya. Di sisi lain, Lu Bengxia dan Suanyuan Linglong yang tidak mau melancarkan serangan gila, menebas mereka dengan pedang satu demi satu, tetapi mereka semua dengan mudah dimusnahkan oleh kuali Baji Hunyuan yang berputar. Domain gelap, melahap. Melihat ilmu pedang saja tidak cukup, Lu Bengxia melepaskan domain gelapnya, dan kegelapan tak terbatas tiba-tiba menenggelamkan kuali Baji Hunyuan. Kegelapan memiliki keunikan tersendiri. Kekuatan serangan langsungnya tidak kuat, namun dapat menimbulkan korosi dan melahap. Namun begitu bersentuhan dengan dinding angin yang dibawa oleh kuali Baji Hunyuan, ia terlenyap tanpa efek apapun. Suanyuan Linglong di sisi lain juga mengubah atribut domain, dan bila angin menebasnya dengan sangat keras. Namun apapun jenis serangannya, semuanya sia-sia di depan kuali Baji Hunyuan. Melihat kekuatan senjata sihir pertahanan ini, Ye Bufan menjadi semakin cemburu. Ada 2 harta karun spiritual kekacauan di tangannya, satu adalah busur penghancur matahari, dan yang lainnya adalah botol pemurnian iblis, tetapi tidak satu pun yang bersifat defensif. Jika kamu mendapatkan benda ini di tanganmu, kamu tidak akan terkalahkan bahkan melawan Raja Naga.
Bagaimana saya bisa mengambil kuali Baji Hunyuan ke tangan saya sendiri? Cara yang normal adalah dengan mengalahkan Nisakong dan kemudian mengambilnya sebagai milik saya. Namun kini ia bahkan tidak bisa menembus pertahanan, apalagi mengalahkannya. Ye Bufan mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah ada cara, seperti memotong kendali pihak lain atas harta karun spiritual kekacauan. Meskipun ini sebuah metode, bagaimana cara melakukannya? Dia tiba-tiba menebas pedang kesadaran ilahi. Menurut pemikirannya, jika dia bisa memutuskan hubungan antara kuali Baji Hunyuan dan Nisakong, dia juga bisa mengambil harta karun itu. Tapi hasilnya mengecewakan. Bahkan jika pedang kesadaran ilahi sangat kuat, pedang itu tidak bisa menembus pertahanan 8 kuali besar begitu mendekat, pedang itu dihancurkan oleh dinding angin dan menghilang ke dalam kehampaan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ye Bufan menjadi semakin cemas. Meski tempat ini jauh dari kota Tiansheng, tidak menutup kemungkinan Nisakong akan meminta bantuan sektenya. Begitu sejumlah besar kaisar suci tiba di sini, bahkan jika Xuanyuan Linglong dan Lu Bengxia adalah kaisar suci kelas 5, mereka tidak akan bisa melawan mereka. Tepat ketika dia sedang berpikir keras tetapi tidak dapat mencapainya, tiba-tiba sebuah cakar kecil menepuk pipinya. Yang merupakan si kecil di bahunya. Bos, apa yang kamu pikirkan? Dia terus berjuang, dan dia tidak repot-repot mengambil kembali si kecil. Si kecil sepertinya tidak terburu-buru, berbaring di bahunya dan menonton pertunjukan. Setelah melihat si kecil, mata Ye Bufan tiba-tiba berbinar. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kamu menelan semuanya? Bisakah kamu memakan kuali besar itu ke dalam perutmu dan kemudian memuntahkannya untukku? Si kecil menggelengkan kepalanya, Bos, apakah kamu bercanda? Itu keos, Lingbao, saya belum bisa memakannya. Ye Bufan berkata, bukankah Anda seorang pelahap penghancur dunia? Tidak bisakah Anda menelan semuanya? Bos, saya bisa menelan semuanya, tetapi saya harus mengembangkannya hingga tingkat tertinggi. Dia hanyalah seorang anak kecil sekarang. Si kecil melompat-lompat di bahunya, mengungkapkan ketidakpuasannya. Baiklah kalau begitu. Cahaya di mata Ye Bufan padam, dan sepertinya hanya ini yang bisa dia lakukan. Perasaan ini membuatnya sangat tidak bahagia, seolah-olah dia melihat gunung emas besar di depannya tetapi tidak dapat memindahkannya pulang. Si kecil tiba-tiba melompat ke atas kepalanya, Bos, kamu menyukai kuali yang rusak itu, kan? Petik 2. Kuali rusak apa? Itu adalah harta karun spiritual kekacauan. Menyukainya, yah, kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa memakannya. Anak kecil itu cemberut dan berkata, aku tidak bisa makan kuali pecah itu, tapi aku bisa memutuskan hubungan antara kuali itu dan kuali buruk itu, Pak Tua. Tidak akan lama, tapi selama kamu menangkapnya, peluang masih bisa dimanfaatkan. Petik 2. Benarkah? Kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Mata Ye Bufan berbinar lagi apa yang dikatakan si kecil, jika hubungan antara Nisakong dan Baji Hunyuan Ding bisa diputus, tidak. Memakan waktu lama, cukup sebentar saja, dan kamu bisa mengirimkannya ke istana Raja Naga. Si kecil mengerutkan bibirnya, ada apa? Ini jauh lebih mudah daripada mengobrak-abrik ruang. Ye Bufan menekan kegembiraan di dalam hatinya, selama kamu bisa mengambil harta karun spiritual kekacauan ini, aku akan segera memberimu makanan tambahan. Petik 2. Baik juga, terima kasih bos. Si kecil pun menjadi bersemangat dan memandangi kuali Baji Hunyuan. Bersiaplah, saya akan mengambil tindakan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Ini tidak akan terlalu lama. Bab 4122, merebut harta karun. Nisakong sangat terkejut saat dia melihat ke arah Xuanyuan Linglong dan dua orang yang menyerang dengan ganas. Mereka bertiga baru saja bertarung, dan dia tahu betul kekuatan pihak lain, yang merupakan Kaisar Suci kelas 5. Tapi sekarang kekuatan 6 elemen telah digunakan. Artinya pihak lain sudah mencapai level kuasi ke-6. Yang kurang sekarang adalah kekuatan mental. Selama kekuatan mental cukup kuat dan dapat mengendalikan begitu banyak elemen, ia akan melonjak ke level Kaisar Suci kelas 6. Kaisar Suci kelas 6 adalah eksistensi yang melampaui 5 master sekte utama. Masih ada 2 dari mereka sekaligus.
Sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kedua wanita ini berasal, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan mengapa mereka tidak memiliki reputasi apapun sebelumnya. Untungnya, saya memiliki harta karun spiritual kekacauan ini, jadi tidak ada ancaman bagi keselamatan saya. Memikirkan ketidakadilan yang aku derita kali ini, mau tak mau aku ingin melampiaskannya lagi. Ayo, gunakan keterampilan apapun yang kamu punya. Bukankah itu Kaisar Suci kelas 5? 2 bukan apa-apa. Jika kamu punya keterampilan, datanglah dengan beberapa lagi. Ini adalah harta karun spiritual kekacauan. Jika bisa dipatahkan oleh kamu, aku akan kalah. Orang ini hari ini saya pikir saya pasti akan menang, tetapi pada akhirnya saya kehilangan serangga mimpi buruk dan dipukuli seperti anjing. Saya tidak mendapatkan apa-apa, dan saya dipenuhi dengan kebencian. Sekarang menurutku di bawah pertahanan Kuali Baji Hunyuan, tidak akan ada masalah dengan keselamatan, jadi aku melampiaskan rasa frustrasiku dengan tidak hati-hati. Karena kamu tidak bisa mengalahkannya, bunuh saja dia dengan senang hati. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seekor binatang raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya dan menggigitnya dengan ganas. Dia terkejut, dan bahkan Ye Bu Fan pun terkejut. Saya tidak menyangka si kecil memiliki kemampuan ini, dan tubuhnya langsung bertambah besar. Mungkinkah ini adalah keadaan setelah evolusi? Kejutan Nisakong hanya berlangsung singkat. Menurutnya, tidak ada serangan yang bisa menembus pertahanan Kuali Baji Hunyuan. Tapi kemudian aku merasakan ada yang tidak beres. Mulut si kecil tidak menghadap tubuhnya, melainkan ruang di atas kepalanya. Tubuh si kecil 1000 kali lebih besar dari sebelumnya. Meski masih belum sebesar monster peri raksasa itu, namun mulutnya super besar, dan bila dibuka, luasnya mencapai puluhan kaki. Hal yang paling mengejutkan adalah dinding angin yang dipadatkan oleh Kuali Baji Hunyuan ditelan dalam sekali teguk, bahkan ruang di atas kepala Nisakong pun tergigit hingga menjadi celah. Tidak bagus. Nisakong terlihat panik. Saat ini, dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi seorang rakus penghancur dunia yang mengaku mampu melahap segalanya, namun dia tidak menyangka kalau si kecil telah berevolusi sejauh ini. Sudah terlambat. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa kepalanya kosong dan dia kehilangan kontak dengan Baji Hunyuan Cauldron. Meskipun si kecil mampu menembus pertahanan Hunyuan Cauldron dan mengobrak-abrik ruang, waktunya singkat dan berlalu hampir dalam sekejap mata. Tapi Ye Bu Fan telah memperhatikan dengan penuh semangat dari samping, menunggu kesempatan ini, bagaimana dia bisa melewatkannya. Pada saat si kecil sedang melahapnya, jaring besar kesadaran ilahi datang, membungkus Kuali Baji Hunyuan dengan erat, dan mengirimkannya ke Istana Raja Naga tanpa ragu-ragu. Ini adalah metode yang dia temukan setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Bagaimanapun, Kuali Hunyuan adalah harta karun spiritual kekacauan dan untuk sementara dapat kehilangan kendali. Namun, begitu Nisakong mendapatkan kembali kendali, dia mungkin tidak dapat mengendalikannya. Namun situasinya berbeda ketika dikirim ke dunia roh yang sebenarnya. Ia sama sekali tidak berada di ruang yang sama dan dapat sepenuhnya menghalangi kesadaran spiritual. Fakta membuktikan bahwa penilaiannya benar. Setelah Nisakong sempat terkejut, ia langsung membubarkan kesadarannya. Biasanya, hanya perlu beberapa saat bagi si kecil untuk menelan ruang dan kesadarannya, dan dia akan dapat segera pulih. Dan si kecil jelas menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan semua ini. Setelah satu gigitan, dia langsung menyusut, lalu menghilang ke dada Ye Bu Fan. Namun sepertinya semuanya sudah berakhir, namun dia masih belum melihat bayangan Kuali Baji Hunyuan, dan kesadaran spiritualnya bukanlah apa-apa. Sialan, aku kehilangan harta karunku, harta karun spiritual kekacauanku. Kuali Baji Hunyuan adalah harta karun yang paling diandalkan Nisakong. Lagi pula, tidak semua kaisar suci kelas 5 memiliki harta karun spiritual kekacauan. Dia sangat tertekan hingga berdarah, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seekor rubah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, penguasa sebuah sekte, dan dia masih memiliki tekad dasar. Setelah memastikan bahwa bayinya tidak dapat ditemukan, dia segera berbalik dan lari, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Lagi pula,
Tanpa perlindungan Baji Hunyuan Cauldron, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan dua kaisar suci kelas 5. Suanyuan Linglong dan Lu Bengxia tidak mengetahui rencana Ye Bufan, dan dikejutkan oleh pertumbuhan tiba-tiba si kecil itu. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan saat ini, dan semua perhatiannya tertuju pada kuali Baji Hunyuan. Adapun Nisakong, lari saja. Setelah memastikan bahwa lawannya telah benar-benar melarikan diri, pikirnya, dan kuali Baji Hunyuan muncul di depan semua orang lagi. Saudara Ye, kamu telah merebut harta karun ini dariku. Suanyuan Linglong dipenuhi dengan kegembiraan. Dia baru saja merasakan kekuatan tripod ini dan tahu bahwa itu pasti harta karun yang langka. Ye Bufan mengangguk, aku baru saja meraihnya, tapi aku belum sepenuhnya menaklukkannya. Meskipun Nisakong telah melarikan diri sekarang, tanda kesadarannya yang tertinggal di kuali Baji Hunyuan masih ada. Lu Bengxia berkata, harta karun ini telah dimurnikan oleh benda tua itu. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Kamu harus mencobanya. Ye Bufan bertekad untuk mendapatkan harta spiritual yang kacau ini setelah berbicara. Dia mengangkat tangannya dan labu guntur yang jatuh muncul di depannya. Lebih dari selusin petir hitam terbang berturut-turut, langsung menelan kuali Baji Hunyuan. Bagaimanapun, Nisakong adalah kaisar suci kelas 5 dengan kekuatan mental yang kuat akan sulit untuk sepenuhnya menghapus jejak kesadaran spiritualnya. Jika Anda menggunakan pisau kesadaran, pada akhirnya Anda dapat membersihkannya, tetapi itu akan menghabiskan banyak waktu dan kekuatan mental Anda sendiri. Menggunakan Dewa Guntur Kepunahan adalah cara paling sederhana dan efektif. Kekuatan guntur yang dahsyat dan aura kehancuran akan menghancurkan semua kesadaran spiritual, tidak meninggalkan apapun. Tentu saja, ini hanya dapat digunakan pada harta karun spiritual kekacauan. Jika itu adalah senjata peri biasa, itu mungkin akan dihancurkan oleh guntur yang dahsyat. Fakta membuktikan bahwa metodenya sangat efektif. Setelah kilat menyambar, kuali Baji Hunyuan benar-benar kehilangan jejak spiritualnya. Kemudian Ye Bufan mulai menyempurnakannya lagi, dan setelah sekitar setengah jam, itu benar-benar menjadi harta karunnya. Dengan gerakan tangannya, kuali Baji Hunyuan terbang di depannya dan terus berputar di atas kepalanya. Barang bagus, barang sangat bagus. Ye Bufan sangat senang hingga dia tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki 3 harta karun spiritual kekacauan di tangannya, yang memiliki 3 fungsi, menyerang, bertahan, dan membantu. Sayangnya batasan dari busur penghancur matahari sedikit lebih besar. Akan sempurna jika saya bisa meraih emas surgawi yang selalu berubah di tangan saya sendiri. Kemudian dia mengamatinya dengan cermat dan merasa semakin bahagia. Fungsi Baji Hunyuan Cauldron ini tidak hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk memurnikan ramuan dan memurnikan senjata. Tungku alkimia yang dia gunakan sebelumnya adalah senjata abadi bermutu tinggi yang dia tingkatkan dengan kuali Senong, jadi tidak memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan. Tapi sekarang ada kuali tungku di tingkat harta karun spiritual chaos, belum lagi menyempurnakan ramuan tingkat 12, tetapi juga ramuan tingkat tinggi. Tepat ketika dia sangat bersemangat, ekspresi Suanyuan Linglong dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke arah timur. Bab 4123 Tiga Kaisar Suci bergabung. Ke arah pandangan Ye Bufan, 3 sosok muncul di depan semua orang. Adalah Nisakong yang baru saja melarikan diri, Zhu Taibai, pemimpin sekte Tiansheng, dan Kou Hongliao, pemimpin sekte Xingyao. 3 master sekte dan 3 kaisar suci kelas 5 berkumpul secara tak terduga. Ternyata ketiga orang tersebut punya pemikirannya masing-masing, namun kesamaannya adalah mereka tidak bisa membiarkan Ye Bufan yang memiliki energi chaos pergi. Zhu Taibai mendapatkan 4 ramuan palsu, tetapi dia tidak menyadarinya. Setelah meminumnya, dia merasa bahwa dia dalam kondisi sangat baik dan hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk menembus kaisar suci kelas 6. Tetapi ketika dia akan meminum pil kedua setelah 3 hari stasis menurut kata-kata Ye Bufan, dia menerima laporan dari bawahannya bahwa Ye Bufan telah membawa orang-orang menjauh dari kota Tiansheng. Meskipun dia pikir dia bisa dipromosikan menjadi kaisar suci tingkat 6, dia tidak ingin pihak lain mengambil energi chaos dan 5 pil. Menurut gagasan Zhu Taibai,
jika dia ingin menjadi satu-satunya kaisar suci kelas 6, dia harus merebut sisa ramuan dan energi kekacauan. Awalnya, dia ingin menunggu sampai dia berhasil dipromosikan sebelum mengambil tindakan, agar semuanya aman, tetapi Ye Bufan hendak pergi, yang membuatnya memajukan waktu untuk mengambil tindakan dan segera mengejarnya. Kou Hongliao memiliki pemikiran serupa. Meskipun dia tidak tahu tentang keberadaan Seng Yundan, dia mendambakan energi kekacauan, jadi dia mengejarnya setelah mendapatkan beritanya. Tanpa sengaja, Nisakong yang mati-matian melarikan diri bertemu dengan mereka berdua. Melihatnya seperti ini, Zhu Taibai dan Kou Hongchao sama-sama sangat terkejut. Siapa di alam surga yang bisa menyakiti kaisar suci kelas 5 seperti ini? Biasanya, Nisakong tidak boleh menceritakan hal-hal memalukan seperti itu kepada orang luar, tetapi sekarang untuk mendapatkan kembali hartanya, dia tidak. Terlalu, jadi dia mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Dalam hatinya, ketiganya bergabung adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Ye Bufan, jadi tidak ada yang disembunyikan. Zhu Taibai dan Kou Hongliao tidak dapat mempercayainya ketika mereka mengetahui bahwa ada dua kaisar suci kelas 5 selain Ye Bufan. Tapi situasi tragis Nisakong ada di sini, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Kalian berdua, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah berbohong. Semua harta karun spiritual kekacauanku direnggut oleh anak laki-laki bernama Ye itu. Nisakong berkata dengan tulus, sekarang hanya kita bertiga yang ingin mendapatkan energi spiritual kekacauan. Ayo lakukan, saya tidak ingin harta, pil, del lainnya yang dimiliki anak ini. Saya tidak ingin yang lain, saya hanya ingin sepotong Chaos Yuan Qi, dan bersama-sama. Ye Bufan memegang baji Hunyuan Cauldron di tangannya dan tersenyum tipis setelah melihat mereka bertiga. Tiga Master Sekte, apakah Anda di sini untuk mengantar Tuan Ye pergi? Anda sangat sopan. Melihat harta karun roh kekacauan di tangannya, Zhu Taibai dan Kou Hongliao sepenuhnya mempercayainya. Setelah Nisakong melihat kuali baji Hunyuan, matanya berbinar, kesadarannya hilang dan dia siap untuk mengambil harta itu kembali. Tapi kemudian dia benar-benar tercengang. Meskipun kesadaran spiritualnya menyentuh kuali Hunyuan, dia tidak merasakan apapun. Ini hanya berarti satu akibat, yaitu hartanya telah diambil seluruhnya, dan semua tanda kesadaran ilahinya telah dihapuskan. Hal ini membuat Nisakong kaget sekaligus marah. Kamu bajingan, pencuri kecil bernama Ye, kamu benar-benar menghapus tanda kesadaranku. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum mengejek, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah kembali jika aku lari, pergi. Apakah itu benar-benar gatal? Aku mengupas kulitmu. Nisakong telah menahan amarahnya sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar melampiaskannya, dan dia bergegas menuju Ye Bufan dalam sekejap. Suan Yuan Linglong melambaikan pedang peri di tangannya dan bersiap untuk mencegat, tetapi dihadang oleh Zhu Taibai. Di sisi lain, Kou Hongliao juga memblokir Lu Bengxia, dan 4 kaisar suci kelas 5 bertarung bersama. Zhu Taibai dan Kou Hongliao sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kedua wanita ini adalah kaisar suci kelas 5 yang asli, dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari mereka sendiri. Hal ini membuat mereka lebih bertekad untuk menghadapi Ye Bufan. Jika tidak, jika pria ini tumbuh dan memiliki kekuatan tirani, bagaimana mereka bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Melihat kedua gadis itu dihentikan, Nisakong tidak lagi terburu-buru, melainkan berjalan menuju Ye Bufan selangkah demi selangkah. Nak, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memanggil Kaisar Suci kelas 5. Menurutnya, tanpa bantuan Suan Yuan Linglong, akan mudah untuk menghadapi Ye Bufan dengan kekuatannya sendiri. Namun tidak seperti yang diduga, pria di depannya tidak panik sama sekali, bahkan memasang senyuman sinis di wajahnya. Ye Bufan tersenyum ringan, kamu tidak membutuhkan orang lain, kamu tidak bisa membunuhku. Nak, aku mengerti mengapa kamu begitu sombong padaku. Nisakong yang marah mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tapi di saat ini, dia melihat Ye de Baji Hunyuan Cauldron di tangan Bufan tiba-tiba terbang ke udara dan mulai berputar, lalu membentuk dinding angin untuk melindungi lawan dengan erat. Melihat adegan ini, Nisakong hampir saja memuntahkan seteguk darah,
kaget sekaligus marah. Ini adalah hartaku, tapi sekarang berubah 180 derajat dan benar-benar digunakan oleh pihak lain untuk memblokir seranganku. Pada saat yang sama, saya terkejut. Dari saat saya pergi hingga saya kembali, dibutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Secara logika, sangat sulit bagi pihak lain untuk menghapus kesadarannya sendiri. Bagaimana dia bisa berhasil menyempurnakannya begitu cepat? Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, kuali Baji Hunyuan berdiri di depannya, dan tembakan telapak tangannya memantul kembali. Ye Bufan memandangnya dan tertawa, "Orang tua, apakah menurutmu kamu bisa menanganiku dengan 2 pembantu? Apakah masih ada lagi? Jika kamu memiliki kemampuan, panggil beberapa lagi. Ini adalah harta karun spiritual kekacauan. Jika kamu bisa hancurkan, aku yang kalah." Kamu. Mata Nisakong berkobar-kobar, dan dia merasa paru-parunya mau meledak. Belum lama ini, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Ye Bufan, tetapi pembalasan datang begitu cepat, dan itu menamparkan wajahnya dalam sekejap mata. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa harta karun spiritual kekacauan akan direnggut seperti ini, dan kuncinya akan berhasil disempurnakan. Nisakong yang sangat marah sepertinya menjadi gila dan melancarkan serangan dengan panik, dengan setiap gelombang serangan semakin tinggi. Tapi kenapa, sebelum Suanyuan Linglong dan Lu Bengxia bergabung, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan kuali Baji Hunyuan, apalagi dirinya sendiri. Melihat kuali yang tergantung di udara, dia berharap bisa merebutnya kembali, tapi dia tidak memiliki tau penghancur dunia di tangannya. Setelah melampiaskan amarahnya, dia perlahan menjadi tenang dan berhenti menyerang, mengetahui bahwa pertarungan seperti ini tidak ada gunanya kecuali membuang energi abadinya. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak lagi, "Jangan berhenti, lanjutkan. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mencuri harta karun spiritual kekacauanku, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padamu? Aku akan menangani wanita-wanita itu sekarang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu." Waktu. Nisakong awalnya adalah orang yang licik. Melihat bahwa dia tidak dapat membantu Ye Bufan, dia segera menyesuaikan strateginya dan berbalik ke arah Leng Qingqiu dan orang lain di sebelahnya. Menurutnya, selama sanderanya ada di tangan, Ye Bufan tidak punya pilihan selain dengan patuh mengirim kembali kuali Baji Hunyuan. Adapun muka, tidak ada gunanya jika berhadapan dengan kepentingan. Bab 4124 Formasi Abadi Mutlak Guntur dan Api. Saat Nisakong hendak menerkam kerumunan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di sekelilingnya, dan ruang serta bumi berguncang bersamaan. Api membubung di udara, bercampur dengan sambaran petir setebal ember, dan langsung menutupi radius 1000 kaki. Ini adalah formasi. Ekspresi Nisakong, Zhu Taibai, dan Kou Hongliao berubah drastis. Mereka tidak hanya melihat bahwa ini adalah sebuah formasi, tetapi itu juga merupakan formasi abadi tingkat 12 yang sangat tinggi, dan semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Meskipun ketiganya berada di tingkat Saint Emperor tingkat kelima, tidak satupun dari mereka adalah master formasi abadi, apalagi formasi abadi tingkat 12 pada tingkat setinggi itu. Siapa ini? Ketiga orang itu melihat sekeliling bersama-sama. Menurut pemikiran mereka, hanya ada segelintir master formasi super abadi di alam surga yang dapat mengatur level formasi seperti itu. Tapi setelah menonton lama, tidak ada orang lain yang terlihat, hanya Ye Bufan yang menatap mereka sambil tersenyum. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu puas dengan hadiah yang telah kamu persiapkan untuk kalian bertiga?" Dia sudah mengira bahwa beberapa orang serakah akan mengambil tindakan terhadapnya ketika dia meninggalkan kota Tiansheng. Tetapi dia tidak menyangka bahwa semua master sekte akan mengambil tindakan terhadapnya, dari 3 sekte besar akan datang. Sepertinya dia ada di sini untuk beristirahat dan memperbaiki diri selama 9 hari, namun nyatanya itu untuk menjebak orang-orang ini. Jika Anda tidak mengandalkan formasi, kekuatan Anda sendiri saja tidak cukup, jadi ketika Anda menginjakkan kaki, Anda mengirim 2 orang Tao dan menyiapkan guntur puncak tingkat 12 dan menembakkan formasi abadi di sekitar mereka. Ini pertama kalinya aku menggunakan formasi tingkat ini. Mari kita lihat seberapa efektifnya. Ye Bufan terkekeh, mengangkat tangannya,
dan seekor burung phoenix api dan naga petir tiba-tiba mengembun di udara, membawa kekuatan menghancurkan dunia. Dia bergegas menuju Ni Sakong. Kekuatan formasi tingkat 12 secara alami luar biasa. Ekspresi Ni Sakong berubah drastis, dan dia menebas pedang peri di tangannya satu demi satu. Dia akhirnya memblokir serangan Lei Huo, tapi seluruh tubuhnya tampak menyedihkan. Alis dan janggutnya semuanya terbakar hitam, dan pakaiannya seperti pakaian pengemis. Dia tidak lagi memiliki kekuatan Kaisar Suci kelas 5 sebelumnya. Ye Bufan memandangnya dan tertawa, bagaimana? Rasanya enak, tidakkah kamu ingin menyentuh wanitaku? Ayo, ambil tindakan. Wajah Tuan Ni Sakong membengkak hingga sewarna hati babi, dia malu dan marah, dan pada saat yang sama dia sangat terkejut. Dia telah membuat banyak prediksi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semuanya akan sia-sia satu demi satu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang tak tertandingi, tetapi dia juga akan menjadi orang ke-12 alkemis abadi tingkat. Yang terpenting adalah saya diam-diam mengikuti di belakang, dan saya bahkan tidak melihat kapan dan bagaimana lawan mengatur formasinya. Terlebih lagi, tipu muslihat di usia yang begitu muda sungguh menakutkan. Saat berhadapan dengannya sebelumnya, dia bahkan tidak mengaktifkan formasinya, dan dia tidak menggunakannya sampai sekarang. Sial, sial sekali. Dia marah dan sedih di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkan apapun saat ini. Nak, aku mengaku kalah. Bagaimana kalau kita ungkapkan saja kali ini? Aku berjanji bahwa Sekte Ling Qiao tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapmu lagi. Kata-kata ini sangat memalukan, tetapi tidak ada cara lain bagian atap. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa selama dia keluar dari formasi abadi tingkat 12 ini, dia akan membunuh Ye Bufan tidak peduli seberapa tinggi harganya. Baru saja dia selesai berbicara, Zhu Taibai di sebelahnya berkata, "Ya, Raja Ye Dan, ini benar-benar kesalahpahaman. Alasan mengapa saya mengambil tindakan benar-benar tersihir oleh lelaki tua Ni Sakong ini. Selama Anda membiarkan saya keluar, aku berjanji aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi." Saat dia berbicara, dia membenci Ni Sakong di dalam hatinya. Dia awalnya mengira mereka bertiga akan bisa berbagi sepotong lemak bersama, tapi sekarang lebih baik, dan miliknya hidup hampir tidak dapat diselamatkan. Kou Hongliao juga menindaklanjuti dan berkata, "Ya, Raja Ye Dan, ini benar-benar kesalahpahaman. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi." Ketika dia mencapai kekuatan formasi abadi tingkat 12, dia segera menempatkan martabatnya di selangkangannya. Tanpa wajah, tanpa energi kacau, sama pentingnya dengan kehidupan seseorang. Melihat tiga orang yang menurunkan postur mereka, Ye Bufan tersenyum dingin, "Jika saya tidak memiliki formasi abadi tingkat 12 di sini, kalian bertiga tidak akan berbicara kepada saya seperti ini, kan? Kalian datang jauh-jauh ke sini, kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan lebih baik daripada siapapun. Jika akulah yang dikendalikan sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti akan membunuhku dan mengambil hartaku." Pada titik ini, ekspresinya berubah dingin dan niat membunuh muncul di matanya. "Saya selalu ingin balas dendam dan keluhan, dan saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada mereka yang ingin membunuh saya. Karena Anda di sini. Untuk membunuh saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh." Berubah, ekspresi Kou Hongliao menjadi dingin. "Raja Ye Dan, mohon pikirkan baik-baik tentang identitas kami bertiga. Ada 3 sekte besar yang berdiri di belakang kami. Jika Anda benar-benar membunuh kami bertiga, bisakah Anda menanggung akibatnya? Saya pasti tidak mampu menanggung akibatnya. Meskipun saya memiliki beberapa kartu truf, itu tidak cukup untuk melawan aliansi 3 sekte besar." Mendengar apa yang dia katakan, Kou Hongliao dan yang lainnya merasa senang. Mungkinkah itu yang terjadi? Telah berbalik. Tapi Ye Bufan mengubah topik, "Tapi masalahnya adalah aku membunuh kalian bertiga, siapa yang tahu? Kalian bertiga datang ke sini dengan tujuan membunuhku, Raja Alkimia yang baru, dan aku khawatir kalian telah menyembunyikannya. Jejakmu sangat baik, tidak ada yang akan tahu. Karena kamu tidak akan ditemukan jika kamu membunuhku,
hal yang sama akan terjadi jika aku membunuhmu. Jadi kamu akan mati tanpa konsekuensi apapun. Ini. Setelah beberapa saat, setelah mengatakan itu, ekspresi wajah ketiga orang itu berubah menjadi sangat jelek. Tidak ada yang salah dengan perkataan Ye Bufan. Mereka tidak pernah mengira akan berada dalam bahaya sebelum datang ke sini, jadi mereka menyembunyikan jejak mereka dengan sangat baik dan tidak ditemukan oleh siapapun. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa semua yang telah saya lakukan sebelumnya adalah menjebak diri sendiri dan menggali kuburan untuk diri saya sendiri. Raja Yedan, tidak perlu melakukan sesuatu secara mutlak. Zhu Taibai melembutkan ekspresinya, selama kamu menunjukkan tangan muliamu, aku bersedia menukar 3 sisa Seng Yun dan denganmu, pergi, kamu tidak akan takut jika kamu menjaga pegunungan hijau. Titik. Begitu kata-kata Seng Yun dan diucapkan, ekspresi Nisakong dan Kou Hong Liao berubah. Namun sekarang bukan waktunya, jadi mereka berdua diam dan tidak bertanya apa-apa lagi. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, pil irama suci. Apakah menurutmu apa yang kuberikan padamu adalah pil irama suci yang asli? Jika demikian, kamu sudah menjadi kaisar suci kelas 6 sekarang. Wajah Zhu Taibai penuh dengan keheranan, apa? Jadi kamu berbohong padaku. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah ada yang aneh tentang ini? Mengapa aku tidak bisa berbohong kepadamu? Mungkinkah aku benar-benar memberimu pil irama suci untuk mempromosikanmu ke peringkat ke-6 kaisar suci kelas? Lalu datang dan bunuh aku dengan tidak hati-hati. Aku. Petik 2. Zhu Taibai tidak bisa berkata-kata. Terlepas dari apakah dia dipromosikan menjadi kaisar suci kelas 6, dia sudah memasukkan pihak lain ke dalam daftar maskilnya. Daftar. Pada saat yang sama, saya sangat kesal. Saya memberikan resep ramuan dan mengeluarkan begitu banyak bahan alkimia, tetapi pada akhirnya, saya sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Ye Bufan memandang mereka bertiga sambil mencibir, tempat ini ribuan mil jauhnya dari kota Tiansheng. Saya telah menyiapkan formasi di sini sebelumnya. Orang yang ingin saya bunuh adalah orang-orang seperti Anda yang pantas untuk dibunuh. Di sana tidak ada yang perlu dikatakan. Nisakong berteriak, jangan lupa bahwa kami adalah master sekte dari 3 sekte besar, Kaisar Suci kelas 5. Jika Anda membunuh kami semua, maka kekuatan dari 5 sekte besar akan melakukannya menjadi sangat lemah, dan mereka akan diserang oleh hantu gelap, peri, dan monster. Kamu akan menjadi bagian dari umat manusia. Orang berdosa, jadi kamu tidak bisa membunuh kami. Bab 4125, membunuh 3 pemimpin sekte. Tidak bisakah aku membunuhmu? Kamu menganggap dirimu terlalu serius. Ye Bufan tersenyum dingin, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Biasanya, ada keseimbangan antara ras manusia yang kuat dan kekuatan lainnya. Jika hal ini dilanggar, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi umat manusia. Tapi sekarang semuanya benar-benar berbeda. Jangan bicara tentang penciptaan selir Qin, Sang Yuyin, yang memberi umat manusia seorang kaisar suci kelas 5. Sedangkan untuk pil irama suci, saya yakin kaisar pedang akan segera memasuki peringkat ke-6. Kaisar suci kelas 6 beberapa kali lebih kuat daripada gabungan 3 kaisar suci kelas 5. Dalam hal ini, bahkan jika keseimbangannya rusak, umat manusia akan menindas ras lain. Jadi kali ini, Kou Hong berbicara tentang menggunakan keselamatan umat manusia sebagai alat tawar-menawar, yang hanyalah sebuah lelucon. Zhu Taibai dan 2 lainnya tidak mengetahui hal ini. Melihat Ye Bufan acuh tak acuh, mereka bertiga saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka berdua adalah rubah tua dan dapat dengan mudah melihat apa maksud mata satu sama lain. Ketiga orang itu melompat ke udara secara serempak dan bergegas menuju Ye Bufan bersama-sama. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Menurut mereka, selama mereka bisa menangkap Ye Bufan, tidak masalah meski mereka tidak memahami formasinya. Tapi mereka juga meremehkan formasi abadi 12 tingkat. Begitu ada gerakan di sini, sosok Ye Bufan telah menghilang. Kemudian nyala api yang tak terhitung jumlahnya naik dan berubah menjadi lautan api yang tak terbatas, menelan ketiga orang itu sepenuhnya. Ini bukan api biasa, tapi api aneh berwarna kuning yang sangat murni.
Bahkan sangat sulit bagi tiga kaisar suci kelas 5 untuk menghadapinya. Yang paling penting adalah mereka dengan cepat kehilangan posisi satu sama lain dalam formasi dan hanya bisa bertarung sendirian. Di lautan api yang tak berujung, belum lagi melihat pihak lain, bahkan kesadaran pun tidak bisa menyapunya. Ekspresi Kou Hongliao sangat suram. Sebagai monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia secara alami mengalami banyak bahaya, tapi kali ini dia merasakan krisis yang sangat besar. Sejauh mata memandang, ada api kuning aneh, bercampur dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin menahan nyala api, Anda harus terus-menerus melepaskan energi abadi untuk mengkonsolidasikan ranah kaisar abadi Anda. Pada saat yang sama, kita harus mengalokasikan energi untuk melawan guntur yang terus menyambar. Yang paling penting adalah seluruh orang terisolasi, dan dia tidak bisa menentukan arahnya sama sekali, dan dia tidak tahu di mana jalan keluarnya. Bahkan Kaisar Suci kelas 5 tidak dapat menanggung konsumsi sebesar itu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat energi abadinya akan habis. Pada saat itu, ia tidak akan mampu menahan serangan guntur dan api, dan pada akhirnya akan terkubur di sini. Namun fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan Ye Bufan tidak akan memberikan banyak waktu kepada mereka bertiga sama sekali. Seperti kata pepatah, malam itu panjang dan mimpinya panjang, sehingga diperlukan solusi yang cepat. Kou Hongliao sedang menahan kobaran api yang besar, ketika tiba-tiba cahaya pedang muncul dari lautan api dan menembus alisnya. Adalah Xuan Yuan Linglong yang mengambil tindakan. Jika keduanya memiliki kekuatan yang sama di waktu normal, situasinya benar-benar berbeda sekarang. Sebagian besar energi Kou Hongliao tertahan oleh formasi, dan karena ini adalah serangan diam-diam, dia menjadi lengah. Dalam kepanikan, dia mengabaikan guntur dan api yang luar biasa, dan buru-buru menghadapi cahaya pedang dengan pedang panjang di tangannya. Keduanya awalnya sama kuatnya, tapi sekarang mereka buru-buru menghunus pedang, dan hasilnya bisa dibayangkan. Kou Hongliao ditebas oleh pedang Xuan Yuan Linglong, meninggalkan bekas pedang sepanjang 1 kaki di dadanya. Tapi ini baru permulaan. Saat tubuhnya mundur, pedang peri lain muncul dari api di belakangnya juga mengambil tindakan saat ini. Meskipun dia merasakan niat membunuh dan krisis di belakangnya, Kou Hongliao telah benar-benar menghabiskan energi abadinya saat ini, dan dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan dalam menghadapi serangan mendadak itu. Tidak ada kesulitan sama sekali. Pedang Lu Bengxia menembus langsung dari bagian belakang jantungnya dan keluar dari dadanya. Pedang itu menembus jantungnya, dan energi pedang yang tajam menghancurkan organ dalamnya. Ah! Kou Hongliao akhirnya melolong melengking, dipenuhi amarah dan keengganan yang tak ada habisnya. Belum lama ini, dia adalah pemimpin sekte dari 5 sekte besar dan Kaisar Suci kelas 5. Dia mengendalikan hidup dan mati banyak orang dari atas dan berdiri hampir di puncak antarmuka ini. Namun dalam sekejap, karena serangannya terhadap Ye Bufan, dia berakhir seperti ini. Dibunuh dengan 1 pedang, jiwa meluap dari istana Niwan dan langsung dibawa pergi oleh botol pemurnian iblis yang menunggu di atas kepalanya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan orang lain di telapak tangannya, dan kemudian tubuh itu dengan cepat dilahap oleh api, bahkan tidak meninggalkan jejak residu. Dia tidak menggunakan kekuatan formasi untuk membunuhnya sepenuhnya demi mempertahankan jiwa dan cincin penyimpanannya. Alasan mengapa dia tidak pergi dengan Kaisar Pedang Qin Fei juga karena alasan ini. Tidak peduli siapa yang datang menyerangnya, jiwa pihak lain akan menjadi ramuan untuk kemajuannya. Faktanya, teknik serangan gabungannya sangat efisien. Dengan formasi dan serangan mendadak dari 2 Kaisar Suci kelas 5, dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu, lawan tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Meskipun Kou Hongliao dan 3 lainnya dipisahkan oleh formasi, jaraknya tidak jauh dan tidak ada yang terlihat, namun suara-suara tersebut dapat terdengar dengan jelas. Mendengar teriakan nyaring itu, hati Ni Sakong bergetar. Dari segi kekuatan, ketiganya pada dasarnya sama. Kou Hongliao tidak lebih lemah darinya. Tapi sekarang pihak lain telah jatuh, berapa lama dia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan keras, "Raja Ye Dan, saya mengaku kalah."
Selama Anda menetapkan persyaratannya, saya pasti setuju. Biarkan saya hidup. Hanya bisa menundukkan kepala dan mengaku kalah. Selama Anda menyelamatkan hidup Anda akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, suara Ye Bufan datang dari lautan api. Nisakong, pernahkah kamu ingat bahwa ini pertama kalinya Sekte Ling Qiao Mu mengambil tindakan terhadapku? Seperti kata pepatah, lagi dan lagi dan lagi dan lagi, bukan lagi dan lagi, tetapi kamu telah mengambil tindakan terhadapku berapa kali. Untuk orang sepertimu, aku ingin melepaskanmu. Aku bahkan tidak dapat menemukan alasannya. Raja Yedan, itu semua salahku sebelumnya sekarang. Nisakong mengerti bahwa ketiga orang Liu Wuzu pasti mati karena Ye Bufan. Di tangannya, lawan sepenuhnya mampu membunuh 3 kaisar suci, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengejarnya. Selama raja dan berbelas kasihan, aku bersedia memberimu puluhan miliar kristal peri. Tidak perlu, cincinmu adalah milikku, termasuk nyawamu. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, pedang peri Lu Bengxia menusuk keluar dari api. Meski Nisakong sudah lama berjaga, namun ia tidak cukup kuat dan tidak jauh berbeda dengan Kou Hong Liao sebelumnya. Di bawah serangan penjepit dari Suanyuan Linglong dan yang lainnya, dia hanya bisa bertahan dalam 3 gerakan, dan kepalanya segera dipenggal. Ye Bufan mengambil cincin penyimpanannya dan Yuan Shen, dan menemukan pil Shen Yuan lainnya di dalam botol pemurnian iblis. Setelah mendengar teriakan 2 orang satu demi satu, mata Zhu Taibai dipenuhi dengan keputusasaan. Raja Yedan, apakah tidak ada ruang untuk perubahan antara kamu dan aku? Sebelum kamu datang untuk membunuhku, tidak ada ruang untuk perubahan sekarang. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, Suanyuan Linglong dan 2 orang di sana sudah dimulai. Zhu Taibai serakah dan ingin mati. Yang terpenting adalah, bagaimana Anda bisa membiarkan dia hidup setelah melihat begitu banyak rahasia. Sesaat kemudian, pemimpin Sekte Tiansheng terjatuh di tempat.